Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam dan lingkungan hidup. Ya, Islam dan lingkungan hidup. Keduanya saling bereratan. Ya, kita tentu tahu bahwa manusia di bumi ini tidak hidup sendirian, akan tetapi ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya yang dimana manusia itu sangat membutuhkan semuanya. Ya, coba kita bayangkan ketika di alam bumi ini tidak ada udara, tidak ada ikan di laut, tentu kita kebingungan. Kita menghirup udara apa ketika tidak ada angin? Kita akan makan apa ketika tidak ada sayur-sayuran? Nah, tentu kita perlu merawat lingkungan hidup supaya hidup manusia ini, hidup kita ini terus sejahtera, juga lingkungan di sekitar kita dapat terus lestari dan tumbuh subur. Yang selanjutnya yaitu fikih lingkungan hidup. Islam berbicara mengenai hidup serta kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi seluruh alam semesta, baik yang dulu maupun masa yang akan datang. Dari sudut pandang inilah, fikih ikut berbicara mengenai masalah-masalah lingkungan hidup, baik dari akar persoalan, bentuk, dan dampak kerusakan, upaya-upaya atau prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup. Selain itu, fikih sebagai sistem pemikiran hukum Islam dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakininya. Dengan adanya kepastian tersebut, kini orang tidak lagi ragu-ragu mengenai masalah lingkungan hidup, karena masalah lingkungan hidup itu penting untuk diperhatikan. Dalam konteks hukum Islam, pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam banyak dibicarakan. Hanya saja, dalam berbagai tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup dan penanganannya dapat dijadikan fondasi untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman agar meyakini bahwa fikih tidak lepas dari tanggung jawab manusia beriman dan merupakan amanah yang harus diemban untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak generasi yang aktif, kreatif, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup dan alam semesta berdasarkan legitimasi ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam konteks ini, maka perumusan fikih lingkungan hidup sangat penting dan agen dalam memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, akan tetapi fikih juga mencakup aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama terhadap realitas sosial kehidupan yang telah berkembang. Pendidikan Islam dan lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup bagi manusia ada dua. Yang pertama sebagai tata ruang bagi keberadaannya, yaitu mencakup segi estetika dan fisika dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, rohani, dan kebudayaannya. Yang kedua, lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia berbagai kebutuhan. Lingkungan yang terdiri dari materi dan energi yang menghasilkan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hud ayat 61 yang berbunyi, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya.
yaitu Islam sebagai agama yang secara organik memperhatikan manusia dan lingkungan memiliki potensi amat besar untuk melindungi bumi. Karena Islam melalui Al-Quran mengandung cita-cita besar dan mulia untuk menciptakan tatanan sosial dan kehidupan yang berkeadilan dan beretika. Kebiasaan itulah yang akan membentuk gerakan sosial cinta lingkungan secara maif dan kolektif. Agamawan, intelektual, dan pendidik perlu duduk bersama, membangun komitmen melalui pendidikan tentang pentingnya kesadaran terhadap persoalan lingkungan. Mereka harus saling menggali dan merumuskan nilai-nilai spiritual dan landasan teologis normatif tentang penciptaan alam, pengelolaan, dan bagaimana mengatasi kerusakan alam. Ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang lingkungan hidup secara kualitatif. Satu, yaitu proses terjadinya lingkungan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu pelestarian dan kerusakan lingkungan. Pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup. Segala bentuk kerusakan lingkungan, alam, dan semua yang ada dalam tata surya yang menimbulkan bencana atau musibah merupakan ulah dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengonstruksi pendidikan berwawasan lingkungan hidup, karena segala problem dan persoalan yang ada di masyarakat dapat diperbaiki melalui pendidikan. Kegagalan masyarakat dalam tata kelola lingkungan hidup merupakan kegagalan pendidikan. Sebaliknya, terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab atas terciptanya sistem tata kelola lingkungan hidup yang baik merupakan keberhasilan pendidikan. Pendidikan harus mampu didesain untuk merubah keyakinan, nilai, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap berkualitas dan sehat. Diimplementasikan dalam gerak nyata pada arah yang nyata, perlu didukung environment leadership untuk mendorong kapasitas, sikap, dan pengalaman kritis praktis untuk mewujudkan berkelanjutan dan keadilan lingkungan melalui interdisipliner dalam mengelola lingkungan hidup. Dengan demikian, kita perlu mengembangkan sekolah atau madrasah yang memiliki fokus pada pengelolaan atau penataan alam dan lingkungan hidup. Madrasah Adiniyata bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Adiniyata merupakan tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju pada pembangunan berkelanjutan. Tujuannya yaitu pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut Menteri Lingkungan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiniyata, program ini untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, karena membangun berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran akibat pembangunan yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan. Tanggung jawab komitmen madrasah disebut Madrasah Adiniyata. Melalui tata kelola madrasah yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada 3 prinsip dalam pengelolaan madrasah atau sekolah adiniyata. Yang pertama adalah prinsip edukatif, di mana tata kelola lingkungan ini masuk dalam muatan kurikulum dan pelaksanaannya ini mengandung nilai edukatif. Kemudian yang kedua adalah partisipatif, di mana semua warga yang ada di sekolah ini ikut serta atau andil dalam pelaksanaan program tata kelola lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip berkelanjutan, di mana hal ini dilaksanakan secara terus-menerus atau secara komprehensif. Nah,
Dari ketiga prinsip ini ditetapkan adanya 4 komponen dan standar, dan ini diatur oleh Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2013. Ada empat komponen dan standar ini. Yang pertama adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, standarnya ini adalah bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan ini memiliki upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian ada rencana kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan ini. Nah, komponen yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan. Nah, ini memiliki standar bahwa tenaga pendidik ini memuat program pembelajaran lingkungan hidup. Yang kedua adalah peserta didik ini juga ikut serta dalam pembelajaran pengelolaan lingkungan. Komponen yang ketiga adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, di mana semua warga ini atau kegiatan ini dilaksanakan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah, kemudian menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini bisa dengan masyarakat, pemerintah, pihak swasta, media maupun sekolah lain. Kemudian komponen yang keempat yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan. Nah, dalam standarnya yaitu ada ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu perlindungan kualitas sarana dan prasarana tata kelola lingkungan. Nah, dengan adanya program Adiwiyata ini diharapkan akan menciptakan warga sekolah madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan, kemudian mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter bangsa dan mencapai pembangunan berkelanjutan di desa. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang Islam dan lingkungan hidup. Apakah di lingkungan kalian sudah melestarikan kebersihan lingkungan sekitar masing-masing atau belum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fatul, yakni apakah di desa kalian masih mengadakan suatu kebersihan di lingkungan? Menurut saya di desa saya masih kurang dalam membersihkan lingkungan. Sebab banyak sekali, terutama kepala desa atau kepala RT biasanya itu masih sibuk dengan pekerjaan. Jadi sangat kurang akan suatu kebersihan di desa. Dan biasanya kebersihan di desa saya itu dilakukan saat menjelang 17 Agustus yang biasanya dilaksanakan oleh Karang Taruna desa saya dan dibantu oleh warga di desa saya. Ya begitu. Oke, saya akan bertanya mengenai Madrasah Adiwiyata ini. Nah, di Kebumen ini apakah sudah menerapkan tentang madrasah atau sekolah Adiwiyata? Menurut saya di Kebumen ini sudah ada, namun pendidikan berbasis lingkungan hidup ini masuk ke dalam setiap mata pelajaran yang ada. Nah, kayak contohnya anak-anak ini dididik untuk terbiasa kerja bakti di lingkungan sekolah, kayak piket, terus membersihkan kebun atau selokan-selokan. Bagaimana cara guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan lingkungan hidup agar materi tersebut dapat dipahami siswa dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Yanti. Menurut saya seorang guru PAI selain menjelaskan di teori di dalam kelas, guru juga mengajak siswa untuk terjun langsung ke lingkungan supaya siswa tersebut melihat realita yang ada di dalamnya. Mohon maaf, akhirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.